Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan strategi pembelajaran agenda 1, pelatihan dasar CPNS. Perlu diketahui bersama bahwa pendidikan dan pelatihan dalam masa prajawatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang. Masa prajabatan adalah masa percobaan selama 1 tahun yang wajib dijalani oleh CPNS melalui proses pendidikan dan pelatihan. Kompetensi yang dibangun dalam pelatihan dasar CPNS ini ada 4, yaitu yang pertama, menunjukkan sikap perilaku bela negara. Yang kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dan yang ketiga, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, tentunya untuk menunjukkan penguasaan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Struktur kurikulum dalam pelatihan dasar CPNS ini adalah pertama, kurikulum pembentukan karakter PNS. Ada 4 agenda, yaitu yang pertama, sikap perilaku bela negara. Agenda kedua, nilai-nilai dasar PNS. Yang ketiga, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, habituasi. Untuk kurikulum penguatan bidang tugas ada 2 agenda, yaitu kompetensi teknis umum atau administrasi dan kompetensi teknis substansi. Untuk kurikulum pembentukan karakter PNS terdapat 4 agenda, yaitu agenda yang pertama, sikap perilaku bela negara. Terdapat 3 mata pelatihan, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Untuk agenda kedua, nilai-nilai dasar PNS, kita diajarkan untuk berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk agenda yang ketiga, yaitu kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ada 2 mata pelatihan, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Dan untuk agenda habituasi, yaitu kita aktualisasi di tempat kita bekerja. Untuk agenda 1, sikap perilaku bela negara, memiliki deskripsi di mana agenda ini diberikan untuk membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani, mental, menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Tentunya hasil belajar yang diinginkan adalah peserta mampu memahami konsep wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer, kerangka bela negara dalam pelatihan dasar CPNS, dan kemampuan awal dalam kesiapsiagaan bela negara. Adapun indikator hasil belajar dalam agenda 1 adalah untuk memantapkan wawasan kebangsaan, menumbuh kembangkan kesadaran bela negara, dan mengimplementasikan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis, mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer, menerapkan teknik analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Dan yang ketiga, menjelaskan kerangka bela negara dalam pelatihan dasar CPNS, menjelaskan kemampuan awal, kesiapsiagaan bela negara, menyusun rencana aksi bela negara, dan melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Untuk alokasi waktu dalam agenda 1 ini,
Untuk tahap emosi terdapat 9 JP, tahap e-learning itu terbagi dua, sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus sebanyak 5 JP, asinkronus sebanyak 20 JP, dan tahap klasikal sebanyak 12 JP. Pada hari ke-1 sinkronus, kami akan mendahului dengan memberikan salam. Tentunya juga kami akan memperkenalkan diri, membangun hubungan dengan peserta dengan memandu peserta berkenalan, serta menjelaskan tujuan pembelajaran. Kami harapkan peserta dapat membalas salam, memperkenalkan diri, dan juga memperhatikan apa yang kami sampaikan. Metode yang kami gunakan adalah ceramah interaktif, tanya jawab, dan curah pendapat. Untuk sinkronus, masih di hari pertama, kami akan menjadikan yaitu berupa diskusi dengan peserta terkait pengalaman belajar mandiri dan membuat permainan teka-teki untuk menilai pemahaman peserta dalam emosi. Overview agenda 1 dengan menjelaskan secara singkat mata pelatihan, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Kami juga akan memberikan kesempatan peserta untuk bertanya dan menanggapi, juga bisa menyimpulkan pembulatan dan penguatan materi, dan juga tentunya menjelaskan tugas asinkronus hari pertama, asinkronus hari kedua, dan asinkronus hari ketiga. Kami harapkan peserta bisa merespon dengan berbagi pengalaman emosi dengan mengikuti permainan. Bisa juga memperhatikan overview, bisa mendengarkan, bertanya, menanggapi, memperhatikan pembulatan atau penguatan, serta mencatat tugas yang diberikan. Kami akan menggunakan metode ceramah interaktif, tanya jawab, dan juga curah pendapat. Dan untuk sinkronus, kami akan tutup dengan merangkum materi, memberikan apresiasi, menutup pertemuan, dan tentunya memberikan salam. Kami harapkan peserta bisa memperhatikan dan memberi masukan, dan juga tentunya mendengarkan dan membalas salam. Metode yang kami gunakan adalah ceramah interaktif dan curah pendapat. Untuk asinkronus hari pertama, dengan metode penugasan individu dan juga penugasan sekelompok, kami harapkan peserta untuk tugas individu bisa menyusun learning journal, materi wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Untuk penugasan sekelompok, kami akan gunakan mereka untuk bisa menganalisis kasus di unit kerja peserta dalam perspektif wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Dan tentunya tugas-tugas ini akan diupload di LMS dengan media LMS tentunya dan studi kasus. Untuk sinkronus hari kedua, dengan menggunakan metode penugasan individu, praktek individu, penugasan subkelompok dengan media LMS dan format rencana aksi bela negara. Untuk penugasan individu, peserta untuk menyusun learning journal materi kesiapsiagaan bela negara dan membuat video praktek dasar PBB untuk diupload di YouTube. Dan untuk penugasan sekelompok akan menyusun rencana aksi bela negara di mana tugas-tugas ini akan diupload di LMS. Untuk asinkronus hari ketiga, dengan metode penugasan individu dan penugasan subkelompok, melalui media LMS dan studi kasus, kami akan tugaskan secara individu, peserta bisa menyusun learning jurnal materi, analisis isu kontemporer, dan untuk penugasan subkelompok, mengidentifikasi isu kontemporer aktual. Kemudian, dianalisis menggunakan teknik analisis isu untuk mendapatkan isu prioritas, di mana tugas-tugas tersebut akan diupload di LMS. Untuk sinkronus hari ketiga, untuk pendahuluan tentunya, kami akan memberikan salam, kami akan membangun suasana yang kondusif dengan mengecek perkembangan tugas peserta. Kami harapkan peserta bisa membalas salam, menjawab tentang perkembangan pembuatan tugas, dan untuk pendahuluan ini kami akan menggunakan dengan metode ceramah interaktif, tanya jawab, dan curah pendapat. Untuk sinkronus, pada hari ketiga, kami akan menyajikan berupa pemberian kesempatan untuk presentasi tugas subkelompok, memberikan kesempatan peserta untuk tanya jawab, memberikan feedback tentang tugas subkelompok, memutar video tentang bela negara, mengajak peserta untuk melakukan refleksi agenda 1, dan juga pembulatan dan penguatan. Kami harap peserta bisa memperhatikan, mempresentasikan tugas, bisa bertanya jawab, bisa mencatat, bisa menonton video dengan seksama, bisa menanggapi apa yang kami sampaikan.
Tentunya kami menggunakan metode ceramah interaktif, presentasi, tanya jawab, penayangan video, dan curah pendapat. Untuk sinkronus hari ketiga, kami akan menutup dengan merangkum agenda 1 bersama peserta, memberikan kata-kata motivasi kepada peserta, memberikan apresiasi kepada peserta, menutup pertemuan dengan mengucapkan salam. Kami harapkan peserta bisa memperhatikan, menanggapi, merangkum, dan juga tentunya bisa membalas salam. Metode yang kami gunakan adalah ceramah interaktif, tanya jawab, dan curah pendapat. Untuk pembelajaran Kasikal, kami akan dahului dengan tentunya pasti tidak lupa untuk selalu memberikan salam dan menyapa peserta dengan hangat. Kami akan memperkenalkan tim pengampu, membangun hubungan dengan peserta dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan juga menggali pengalaman selama proses learning. Kami harapkan peserta bisa membalas salam dan saling menyapa satu dengan yang lain, memperhatikan perkenalan, dan juga tentunya menanggapi pengalaman belajar e-learning. Untuk pendahuluan, kami akan gunakan metode ceramah interaktif dan brainstorming. Untuk penyajian klasikal, kami akan melakukan review agenda 1 melalui knowledge sharing antar peserta, mengarahkan dan memandu peserta untuk melaksanakan praktek kemampuan awal bela negara dan juga penguatan dan pembulatan. Untuk peserta, kami harapkan bisa memperhatikan, bisa bertanya, menanggapi knowledge sharing, dan juga bisa mempraktekkan kemampuan awal bela negara seperti PBB, tata upacara, outbound, cara kamalam, dan api semangat bela negara. Dan juga kami harapkan peserta bisa memperhatikan penguatan pembuatan dan melakukan kontemplasi dengan metode ceramah interaktif, brainstorming, tanya jawab, dan juga praktek. Untuk penutup pada klasikal, kami akan menyimpulkan bersama dengan peserta pembahasan agenda 1. Juga kami akan memberikan apresiasi dan menutup pembelajaran dengan memberikan motivasi, ucapan terima kasih, dan juga permohonan maaf dan salam. Dengan metode ceramah interaktif dan brainstorming, kami harapkan peserta bisa memperhatikan, menanggapi, dan juga memberikan masukan kesimpulan dan yang pasti memberikan salam. Itulah yang bisa kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam Pancasila. Terima kasih. Smart.